Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun saat ini Anda berada, para penyimak video yang di luar Islam juga, perlu kami sampaikan di sini kembali bahwa media channel akan mengulas atau mereview video yang dibuat atau yang diupload oleh orang yang bernama Pendeta atau Pastor Yusuf Manubulu. Nah, di sini akun ini kembali dia menampilkan para murtadin ya, para murtadin. Sebenarnya tidak ada masalah dia menampilkan para murtadin. Akan tetapi yang jadi masalah adalah argumen-argumen yang ditampilkan, yang disampaikan oleh pemateri murtadin ini yang banyak salah, tidak sesuai dalam ajaran Islam. Itu yang perlu kami luruskan. Apakah ada kebohongan dalam hal ini? Apakah ada settingan dalam hal ini? Mari kita simak aja langsung. Nanti kita analisa ya. Nanti kita lihat. Karena kesaksian orang yang bernama Lindsay ini sebenarnya sudah ditampilkan oleh para apologet yang lain seperti Tamparagi. Nah, oleh karena itu kita analisa nanti di mana letak kebohongannya, di mana letak dia mencoba untuk menyerang Islam itu dengan sebenarnya tanpa ilmu gitu loh. Tanpa ilmu yang kuat, tanpa ilmu yang benar, dia mencoba untuk menyerang di sana. Oke, kita langsung saja ya, simak ya. Oke, go. Puji Tuhan, salam sukacita buat semuanya. Kembali kami hadir di dalam program channel Yusuf Manubulu untuk berbagi kasih bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia Timur, Tengah, dan juga Indonesia bagian Barat, bahkan teman-teman yang ada di seluruh dunia, di Jerman, Belanda, Amerika, dan dimanapun Anda bisa menyaksikan acara ini. Kami sangat senang sekali bisa kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Dan untuk hari Sabtu memang lebih memungkinkan untuk kami hadir lebih awal karena di Jawa kebanyakan hari Sabtu adalah hari libur, dan kami berusaha untuk supaya acara ini bisa dapat disaksikan oleh semua penonton, semua teman-teman yang memang punya kerinduan untuk bisa bersama-sama dengan kami. Dan pada malam hari ini kami bersama seorang narasumber yang luar biasa, Ibu Lindsay. Dia adalah seorang yang berlatar belakang Muslim. Bahkan Bu Lindsay ini pernah terlibat dengan kelompok radikal garis keras, dididik dengan dengan cara militer. Bagaimana Ibu Lin pada waktu itu adalah seorang yang begitu anti kepada kekristenan, begitu tidak suka kepada Tuhan Yesus, begitu istilahnya begitu jauh daripada yang namanya kebenaran ya. Nah, bagaimana beliau bisa mengalami Tuhan, bahkan bukan hanya mengalami Tuhan, di dalam proses perjalanan hidupnya yang begitu panjang, sehingga di satu titik dia begitu menjadi yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat daripada kehidupan manusia. Nah, pada malam hari ini kita akan dengarkan kesaksian dari beliau, dididik dengan ketat, dididik dengan kental di dalam keagamaan, dan prosesnya kemudian dia sekarang menjadi pemberita Injil. Oke, kita
Oke. Nah, di sini orang Yusuf Manobulu ini menampilkan dia tadi menjelaskan historis mengenai orang Linsi ini. Nah, di sini saya akan buktikan ya, apakah orang yang ditampilkan oleh Pak Yusuf Manobulu ini orang yang benar atau orang yang berbohong. Karena kebenaran itu bisa terlihat dari omongan dia. Apakah dia berbohong atau benar? Nanti silahkan nanti yang menyimak video ini menilai ya, apakah ini dia berbohong atau benar. Silahkan nanti di kolom komentar bisa disampaikan, diberi nilai. Ini saya tampilkan, nanti saya perlihatkan letak kebohongan orang yang bernama Linsi ini. Oke, mungkin kita tidak terlalu panjang nanti mengupasnya, tetapi kita lihat kebohongan utamanya dulu gitu loh. Oke, kita lanjut. Ruang dan waktu kepada Ibu Lin untuk bersaksi bagi kita semua pada malam hari ini. Ya, shalom Ibu Lin, selamat malam. Selamat malam Indonesia, selamat pagi. Ya. Selamat pagi di sini, selamat petang di sana. Oke, Bu. Gimana kabarnya Ibu Lin? Puji Tuhan, Pak. Semalam saya diserang. Oh. Semalam Iya. saya dapat serangan brutal dari iblis ya. Yang akan menghentikan kesaksian ini. Dan ternyata Bapak juga mengalami serangan ya, Pak. Iya Bu. Ya, jadi memang untuk menghadirkan acara ini mungkin banyak teman-teman tidak tahu itu cukup melewati banyak pergumulan ya, tidak mudah teman-teman. Kadang kita mengalami serangan bukan secara fisik manusia, tapi di dalam roh kita mengalami serangan yang hebat yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Nah, itu tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Lin. Baik Bu, puji Tuhan kalau Ibu bisa hadir dan Ibu bermurah hati untuk mau membagikan kesaksian bagi kita semua. Ya, untuk waktu dan ruang kami serahkan kepada Ibu untuk berikan kesaksian bagaimana Ibu bisa mengalami Tuhan. Silakan Ibu Lin. Oke. Salam ya, Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang ada di Indonesia dan ada dimanapun. Nama saya Lin, sebut saja nama saya Lin ya. Saya lahir di Jakarta dalam keluarga Islam. Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam, tapi nenek saya adalah dukun. Nah, oke. Nah, di sini kita akan langsung kupas dan jawab apakah benar yang disampaikan dari keterangan saksi, keterangan apa namanya Linsi ini benar gitu loh, atau dia berbohong. Karena omongan ini ternyata sudah disampaikan oleh dia kepada akun yang bernama Tamparagi pada saat dia melakukan kesaksian. Dan ternyata fakta yang nyata dari omongan orang Linsi ini, ternyata kedua-duanya, silahkan Anda lihat video dari mulut orang yang bernama Linsi ini yang sudah saya juga buat review kepada Tamparagi. Ini saya tampilkan pengakuan Linsi ini tentang identitas orang tuanya. Mari kita simak ya. Apakah ini orang berbohong? Silahkan nilai. Lagi nih Bu, dari Nah, di sini Tamparagi yang live sama orang ini mau menjelaskan kembali bahwa mari kita ulang biodata atau historis orang yang bernama Linsi Halimah ini gitu loh. Apakah dia itu betul-betul orang Islam atau bukan? Nah, mari kita, disinilah kegagalan settingan yang disampaikan yang dibuat Tamparagi. Dia menyeting live ini seolah-olah dari orang Islam gitu loh. Mari kita simak ya, settingan dia yang gagal. kenalan dulu Bu. Ibu namanya Ibu Linsi, ini kedengarannya Chinese Bu. Apakah Ibu etnis Tionghoa atau gimana Bu? Bapak ibu saya sih orang dari Tegal ya, tapi bapak itu
perantauan Chinese. Kalau nggak salah opanya itu mengungsi dari Hong Kong karena dikejar-kejar oleh pihak pemerintah or something. Jadi papa yang Chinese. Waktu papa kawin sama mama juga dia sebenarnya bukan Islam, dia sendiri nggak tahu kepercayaannya apa. Mungkin Konghucu, mungkin Buddhis, saya nggak tahu dan nggak ada yang tahu. Nah, coba kita lihat dari bapaknya orang kafir, bukan dari Islam, ya kan? Dari ngomongan si Lin si Halimah ini sendiri. Nah, kemudian dari biodata ibunya juga dia mengatakan, saya nggak tahu, ibu saya juga bukan Islam, dia bilang. Tetap Buddhis atau agama yang lain, Konghucu segala macamnya. Jadi Pak kawin sama mama juga dia sebenarnya bukan Islam, dia sendiri nggak tahu kepercayaannya apa. Mungkin Konghucu, mungkin Buddhis, saya nggak tahu dan nggak ada yang tahu. Nah, coba kita lihat dari Oke, saudara-saudaraku, sudah kita dengarkan ya tadi ya, yang disampaikan dari dua video yang berbeda dengan orang yang sama, yaitu Lindsay. Pada saat dia ditanya oleh Tamparagi di lab, bahwa dia mengakuin bahwa orang tuanya, bapaknya itu bukan orang Islam, ya kan? Dia mengakui juga ibunya bukan orang Islam, tetapi sejenis kepercayaan kejawen atau kepercayaan yang di luar Islam itu sendiri. Dia dari mulut orang ini sendiri sudah terlontar omongan seperti itu. Silakan nanti orang yang menyimak video ini menilai, ya, menilai bahwa inilah kebohongan para orang-orang yang mencoba untuk umat terjemahan ini menampilkan. Dia tidak menyadari, ya. Dia tidak menyadari bahwa dengan kebohongan ini bukannya orang itu simpati dengan video yang dia tampilkan, tetapi malah banyak nanti orang itu menjadi mualaf, masuk Islam, karena dia sadar bahwa ternyata video-video yang ditampilkan oleh kesaksian-kesaksian yang berbohong ini itu sudah bisa dicek kebenarannya dengan dibandingkan pernyataan dia sebelumnya. Tadi sudah terbukti dari Tamparagi, dia mengatakan bahwa orang tuanya itu dua-duanya beragama di luar Islam, bukan orang Islam. Nah, sedangkan keterangan dari orang yang bernama Lindsay ini, dia mengatakan dia sejak lahir Islam, sedangkan orang tuanya kedua-duanya bukan Islam. Apakah bayinya itu bisa berubah menjadi Islam gitu loh? Kok bisa berubah? Bagaimana pikiran Anda? Orang tuanya kedua-duanya Islam, orang tuanya kedua-duanya di luar Islam, sedangkan kesaksian dari Lindsay ini katanya dia dari sejak bayi itu sudah Islam. Apakah bayi itu bisa masuk Islam kira-kira? Apakah bayi baru lahir tiba-tiba orang tuanya bukan Islam, tetapi dia sendiri bayinya bisa jadi Islam gitu loh? Itu kalau saya pikir ya, nalar kita sebagai manusia, tidak mungkin bayi bisa berubah agama sendiri gitu loh. Dia sendiri beragama Islam, bayi itu gitu loh. Jadi yang paling bagus begini, cocoknya judul ini sebenarnya. Bayi sendiri masuk, berubah gitu loh. Berubah dari Islam sendiri bayinya ya, sedangkan orang tuanya kedua-duanya beragama di luar Islam atau orang kafir. Silakan Anda menilai ya. Kedua-duanya orang tuanya itu kafir, sedangkan dia sendiri sejak bayi katanya Islam. Bagaimana caranya gitu loh? Saya tidak habis pikir kebohongan yang ditampilkan oleh akun ini kembali ya, tidak habis pikir. Oke, mari kita simak dulu beberapa argumen kembali gitu loh. Sebenarnya sih untuk ini saya tidak terlalu ya gimana lagi keterangan dia, tapi kita akan jawab juga nanti. Karena dia berbicara tentang Islam, tetap kita bisa jawab dan antisipasi apa yang disampaikan oleh orang yang bernama Lindsay ini gitu loh. Mari kita simak kembali kebohongan dia dalam berbicara tentang Islam. Oke. Kejawennya, tapi ibu sudah dididik sangat keras dengan Islam.
saya sudah masuk ke pengajian belajar membaca Al-Quran ya dari. Nah, coba lihat ya. Dari mulut orang ini dia mengatakan ibunya itu Islam. Padahal pada beberapa video yang lalu dia dengan Tamparagi, akun Tamparagi mengatakan ibunya tuh tidak jelas agamanya itu apakah Konghucu, Kejawen, tapi yang jelas katanya bukan Islam. Ibu saya juga bukan Islam. Ini keterangan dari mulut Linsi ini. Tadi saya sudah tampilkan videonya ya, kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Sampai ke Quran besar, saya 2 kali khatam. Tapi 2 kali khatam juga bukan berarti apa-apa. Saya tidak mengerti apa yang saya baca. Saya harus sembahyang 5 kali sehari. Kadang-kadang saya harus disuruh juga untuk sembahyang tahajud. Oke, nah di sini ada makna yang coba dia bohongin kembali dalam Islam itu. Dia katanya sembahyang tidak mengerti makna yang diajari Al-Quran, tidak mengerti makna Al-Quran itu. Padahal sampai saat ini bahkan di HP dia itu tinggal diklik, ketik aja tafsir Al-Quran, itu langsung masuk ke HP dia, ke dalam HP dia itu tafsir Al-Quran. Tinggal diketik aja tafsir Al-Quran, lengkap itu terjemahan bahasa apa aja ada. Mau bahasa Indonesia, bahasa-bahasa di luar, itu lengkap. Jadi suatu kebohongan yang mau ditampilkan katanya membaca Al-Quran tapi tidak bisa mengerti artinya. Itu suatu kebohongan kembali. Apalagi kalau dia berada di lingkungan umat Islam, itu sangat mudah mendapatkan informasi tentang Islam. Karena di dalam Islam itu selalu berkumpul di musola, di masjid. Ingat ya, umat Islam tidak pernah berkumpul-kumpul di luar jalur seperti yang dia sebutkan ini nantinya, seperti di kos-kosan atau dalam bentuk apa, itu tidak pernah. Kalau ada yang seperti dia sebutkan ini berarti itu menyalahi ajaran Islam. Menyalahi ajaran Islam. Kalau sudah tahu menyalahi, seharusnya ibunya kan sudah tahu anaknya menyalahi, bisa ditegur. Nah, ternyata karena ini hanya keterangan kebohongan, keterangan saksi yang berbohong, kesaksian yang berbohong, karena dari awal dia mengatakan orang tuanya itu, ibunya itu Islam, bapaknya itu di luar Islam. Ternyata dengan akun Tamparagi dia mengatakan bahwa kedua-duanya orang tuanya itu di luar Islam, maka gugur sudah keterangan-keterangan setelah ini sebenarnya. Nanti kita simak kembali ya yang disampaikan oleh orang ini. Yang tarawih saya tidak boleh stop ya, nggak boleh males. Puasa saya nggak boleh berhenti kecuali kalau menstruasi aja. Itu saya sangat diperhatikan oleh mama saya yang ketat agama Islamnya. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati. Coba lihat, dia sebenarnya tidak mengerti apabila orang haid itu kalau terawih itu boleh, katanya kalau puasa nggak boleh. Apa namanya itu melakukan ibadah. Sebenarnya kalau orang haid, segala macam yang berbau syariat, yang apapun seperti sholat, puasa, beribadah itu tidak dibolehkan dulu, tidak dibenarkan. Tetapi orang ini membeda-bedain, terawih boleh, puasa nggak boleh kecuali haid katanya. Puasa itu nggak boleh karena saya haid, sedangkan sholat terawih boleh. Itu suatu pemikiran yang sangat dangkal apabila dia beragama Islam. Ternyata karena dia tidak mengerti hukum haid atau darah nifas, darah haid perempuan, dia membedain itu dalam syariat Islam. Itu suatu kebohongan kembali yang disampaikan oleh Linsi ini. Kita lanjut kembali ya. Tentang Islam yang tidak pernah terjawab sampai saya menemukan Kristus. Pertanyaan yang simple aja ya. Saya ada tetangga orang Kristen namanya Tante Natalia ya.
suaminya kalau nggak salah namanya Anthony. Saya lihat Tante Natalie ini selalu senang, selalu bahagia, kayaknya selalu gembira, tidak pernah sedih, selalu bernyanyi-nyanyi ya. Om Anthony juga orangnya pendiam, tapi selalu welcome sama kita. Kita anak kecil-kecil ya, kalau main di emperan di depan rumah dia tuh kita bikin berisik ya. Kita suka bilang, "Shh, jangan berisik nanti Om Anthony denger." Tapi Om Anthony nggak marah, dia malah buka pintunya untuk kita masuk, nonton TV bareng-bareng. Itu yang saya nggak habis pikir, padahal kita semua ya seluruh tetangga itu nggak ada Islam yang suka sama dia. Istilahnya kalau di depan dia sih kita muji-muji ya, baik-baik, tapi di belakang Tante Natal itu kita nggak suka sama dia karena dia Kristen. Selalu bilang, jangan deket-deket rumah Tante Natalie, ntar kamu jadi Kristen. Masuk rumah Tante Natalie aja itu nggak boleh. Jangan masuk rumah Tante Natalie, nanti kamu jadi Kristen. Jangan masuk, pokoknya kalau disuruh masuk nonton TV di luar aja, jangan masuk ke dalam. Itu rumah orang Kristen, rumah najis, rumah haram, jangan masuk. Jadi kita agak-agak, anak kecil nih agak-agak gimana ya, sebelah pihak disuruh nggak boleh masuk, tapi di pihak lain, Tante Natalie baik banget, ada kue, ayo nih ada kue, masuk, ayo masuk. Jadi kita namanya anak kecil ya, kita masuk, nonton TV bareng, makan kue bareng, tapi kita mesti buru-buru keluar nih, nanti kalau mama kita nyari-nyari kita ketahuan di rumah Tante Natalie bisa dimarahin. Itu jadi saya ngaji dari umur berapa itu, umur 9 tahun ya, dari umur 9 tahun sampai saya SMP, lulus SMP mungkin, karena banyak pertanyaan yang saya pertanyakan itu di Islam tidak pernah terjawab ya. Jadi saya mulai agak-agak mencari-cari bagaimana caranya supaya saya tahu Islam ini yang sebenarnya apa. Lalu saya punya teman dekat ya, SMP. Oke, nah dia katanya belajar dari Islam, dari agama yang kuat. Umat Islam, di lingkungan umat Islam itu sejak kecil sudah diajarin tentang agama Islam. Biasanya dari segi mengaji Iqra, ikut TK Al-Quran, berkumpul di masjid, di mushola, membahas tentang hal-hal pokok untuk anak-anak Islam. Jadi intinya kalau umat Islam itu sudah dididik anak-anak itu minimal bisa membaca Al-Quran seperti Iqra dari dasar dulu, kemudian diajarin cara-cara bersolat, berpuasa, zakat, dan bahkan umat Islam anak-anak kecil itu diajari cara-cara ya biasalah untuk mengajari dari dasar-dasarnya umroh, haji, yang seperti contoh-contoh diumpamakan seperti contoh-contoh gambaran anak-anak di TK Al-Quran itu, bagaimana cara manasik haji. Nanti dibuatkan contoh-contoh, begini loh dalam posisi keliling Ka'bah. Dalam itu diajarin, dalam TK Al-Quran sudah diajarin anak-anak itu. Apalagi konsep ketuhanannya. Jadi kalau Ibu Lindsay ini katanya masih mencari-cari Tuhan, itu suatu kebohongan kembali gitu loh. Karena umat Islam itu sejak dari kecil sudah diajarin TK Al-Quran, sudah diajari cara membaca Al-Quran. Biasanya Iqra, yang diajarin Iqra, metode Iqra. Ada juga yang diajarin metode Imla. Jadi di situ kebohongan kembali yang disampaikan oleh Lindsay ini, bahwa dia mencari-cari agama, kan suatu nggak beres gitu loh. Otak nggak beres berarti orang tuanya, karena memang benar orang tuanya itu kedua-duanya di luar Islam,
dan dia sebenarnya bukan Islam gitu loh. Dia sebenarnya bukan Islam, makanya dia nggak jelas, nggak beres kan, mencari-cari sesuatu yang nggak beres. Karena kalau umat Islam sudah tahu, karena berkumpul di masjid, di musola, ada TK Al-Quran. Kalau anak-anak dalam Islam itu diajarin, minimal sudah bisa membaca Al-Quran, menghafal-hafal juz amma. Nah itu jadi kebohongan kembali yang disampaikan oleh orang bernama Lindsay ini gitu loh. Mari kita simak ya kembali. Saya kasih nama aja ya, namanya Sarjono. Dia datang ke rumah saya. Ngajakin saya ikutin pengajian. Gitu. Dia bilang, oh ini pengajiannya kita bisa mengerti Al-Quran, kita ngebahas Al-Quran. Kamu pasti suka deh. Gitu. Ya udah kita ikutan. Saya make a deal sama dia ya. Kita ketemuan di halte somewhere. Terus kita ke tempat pengajian ini. Nah coba lihat, dia katanya masuk ke pengajian, sedangkan dari orang tuanya aja tidak mengajarin dasar-dasar agama. TK Al-Quran tidak masuk, tentang ajaran agama Islam tidak masuk. Tiba-tiba katanya dia diajak temannya bertemu membahas agama. Ketemuan di halte janjiannya, kan lucu gitu loh. Padahal umat Islam itu kalau membahas agama, membahas keilmuan itu kalau di lingkungan masyarakat Islam itu biasanya di masjid, kemudian di musola, kemudian di majelis talim, dan tempat-tempat pengajian yang diadakan biasanya di pesantren-pesantren yang terdekat dari lingkungan dia itu sendiri gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan pengajian itu janjian dulu ke mana-mana, ya itu sebenarnya suatu kebohongan. Tujuannya sebenarnya ini orang ingin membuat giring opini aja, menggiring opini Islam itu negatif. Tujuannya ini orang dengan mengatakan begini bla bla bla, dan itu pun sebenarnya tidak bisa ditelusuri kebenarannya yang disampaikan oleh orang ini, oleh Lindsay ini. Mari kita simak dulu ya, letak dia ngalur ngidulnya. Oke, kita lanjut. Saya kan hafal tuh wilayah daerah Jakarta Selatan karena saya kurang ke situ. Oke, di sini Madia tidak terlalu menanggapin lagi argumen dari kesaksian Lindsay ini ya, karena memang dari awal sudah terbongkar kebohongannya. Dia bukan umat Islam, bukan orang Islam, bukan orang yang berasal dari Islam. Karena dari mulut dia sendiri, orang tuanya itu beragama bukan Islam. Katanya dia sejak bayi itu Islam. Apa bisa dia sendiri bayi Islam sedangkan kedua orang tuanya itu beragama di luar Islam? Jadi ini sudah muncul kebohongan yang ditampilkan oleh orang ini. Nah, di sini dia bersama dengan Pak Yusuf Manubulu menampilkan juga interaksi dengan lab dengan yang lain, beberapa orang. Nanti kita tanggapin beberapa interaksi dengan, ya biasalah, kaum dia sendiri yang mencoba untuk menggiring opini kembali terhadap ajaran Islam. Mari kita simak aja ya. Pertama dari SM Saleh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Berwan baik ya. Halo. Halo, Pak Pendeta, selamat malam. Iya, bisa pakai handset, Pak. Ya, sebentar. Ya. Agak putus-putus Pak suaranya. Halo. Saya ganti chat dulu ya. Silakan Pak Saleh. Ya, silakan Pak. Ya. Bisa dengar, Nyampe Pak? nggak? Ya, nyampe. Bisa dengar, Pak? Bisa. Ya, Oke. bisa dengar saya. Bisa. Oke. Nyampe ya. Ya, sudah pakai handsfree, Pak? Ya, Sudah pakai handsfree, Pak? Oke, udah. Ya, oke. Silakan, Pak. Apa pertanyaannya? Aku tanya ke Bulin ya. Ya, silakan. Dengar saya, Bulin?
Ya, silakan. Ya, Bu, tadi Ibu Ya. mengatakan bahwa eh, Ibu waktu pertama kali murtad itu ada teror sampai ada ancaman pembunuhan dari saudara Ibu kalau tidak salah. Iya, waktu Nah, saya declare, ya saya betul. masuk Nah, Kristen. oke. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu memang diajarkan di Islam, Bu? Dan adakah ayatnya yang mengatakan bahwa kalau ada orang murtad itu harus dibunuh? Tolong Bu, tolong dijelaskan. Dan jawaban Ibu ini saya tujukan kepada teman-teman di live chat, yaitu saya tujukan ke Ken Arok sama Hujairin Irin. Silahkan Bu jawab. Jadi untuk menghabiskan orang-orang kafir ini, itu yang sebenarnya menjadi pertarungan di jiwa saya, Berarti saya harus mengganti teman-teman saya nih yang di entertainment, gitu, teman-teman baik saya. Gitu. Karena saya masih punya banyak hubungan di dunia entertainment. Gitu. Jadi memang ada bahkan saya ada yang bilang ya kalau darah orang kafir itu halal. Jadi mereka nggak takut untuk mengancam membunuh saya. Itu mereka bahkan merasa itu adalah jihad buat mereka. Bukan hanya itu, waktu saya ngumpul-ngumpul sama reunian ya lewat Facebook chat itu sama teman-teman SMA saya, ini teman SMA ya satu kelas ya yang dulu tuh baik, kita baik ya, bahkan ngomong gini di live chat itu di Facebook, wah lu kalau kesini kita perkosa rame-rame lu, begitu. Oke, saudara-saudaraku, kembali di sini Madia akan menanggapi omongan yang belepria ya, seolah-olah ya memang benar nih ada yang bertanya, tetapi pertanyaan ini dari kaum umat terjemahan itu sendiri yang mencoba untuk menggiring opini bahwa apakah benar di dalam Islam itu membunuh, memperkosa seperti yang kembali disampaikan oleh orang yang bernama Lindsay ini mengatakan bahwa oh iya begini begana. Di dalam ajaran Islam itu sudah termuat ajaran itu di dalam Al-Qur'an. Nah, saya tampilkan di sini ayatnya, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa larangan membunuh di dalam Islam tanpa hal-hal yang dibenarkan. Ini saya tampilkannya dalilnya. Silakan Anda membuka Al-Quran surah Al-An'am ayat 151. Saya bacakan ya. Saya bacakan artinya aja langsung. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Yang dibenarkan itu bagaimana? Yang dibenarkan itu ialah orang-orang kafir, orang-orang yang memerangi umat Islam. Jadi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Jadi itu boleh dibunuh sesuai dengan syariat Islam. Saya tampilkan juga dalil dalam Al-Qur'an-nya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka. Nah, kalau ini dalil tentang membunuh untuk orang Islam ya. Tapi kalau untuk orang-orang kafir itu dalilnya yaitu surah Al-An'am ayat 151. Jadi bagaimana cara menilainya ini? Dalam Islam, kalau orang-orang kafir yang baik yang tidak mengganggu umat Islam seperti hidup berdampingan seperti kita di Indonesia ini, itu namanya kafir jindik, tidak boleh diganggu, bahkan dilindungi oleh umat Islam. Kalau misalkan membunuh, memperkosa itu dibenarkan dalam ajaran Islam, tentunya umat-umat kaum terjemahan, umat ajaran Kristen, agama Kristen tidak ada lagi sampai saat ini hidup di Indonesia. Nah, buktinya umat Kristen, umat terjemahan bisa hidup berdampingan dengan umat Islam di Indonesia. Jadi pemikiran bodoh yang ditampilkan oleh penanya ini juga sebenarnya.
Silahkan Anda bantah nanti, ini ayat Al-Qur'annya ada. Yang boleh dibunuh, yang boleh diperangi ialah orang yang memerangi Islam. Itu. Jadi kalau orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam, yang tidak mengganggu umat Islam, itu malah dilindungin. Karena itu Nabi Muhammad sudah mengatakan barang siapa mengganggu orang kafir yang tidak memerangi Islam, yang hidup damai, rukun, tentram seperti di Indonesia ini, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi apapun yang ingin disampaikan oleh orang-orang yang siapa namanya ini, Lindsay ini suatu kebohongan kembali menjawabnya, dan yang bertanya pun sebenarnya nggak ngerti, dia tidak bisa tidak mengerti ajaran agama Islam. Karena membunuh itu ada syaratnya, yaitu dia harus memerangi Islam dulu orang itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, kata-kata itu udah sangat jahat ya, apalagi ditujukan Betul. kepada seorang teman yang dulunya kita baik. Gitu. Nanti saya kasih Nah, kebodohan kembali dan kebohongan kembali orang Lindsay ini mengatakan temannya yang berkata begini bla 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 seolah-olah dari Islam. Umat Islam, ajaran Islam itu saya sampaikan kepada kaum umat terjemahan tidak berpangku, tidak berdasar kepada merujuk perbuatan pribadi. Jadi walaupun banyak yang mengatakan bla bla tapi itu masih perbuatan pribadi, mengatakan Islam itu negatif, Islam begini, bagono, nah itu omongan pribadi namanya. Tapi umat Islam itu ajarannya tidak seperti ikut pribadi, tidak seperti ajaran Lindsay ini, ikut pendeta, kalau pendetanya ke kanan, ikut ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri, masuk ke sumur, ya bisa ikut masuk sumur juga kalau cara ngomong begini caranya gitu loh. Tidak boleh seperti itu ngomong ajaran Islam. Islam tidak terkait, tidak terikut kepada ajaran pribadi, figur, tidak seperti ajaran dia ini. Mengapa dia mencoba untuk menggiring opini bahwa Islam itu dengan perbuatan pribadi dengan temannya begini-begini, kok bisa sampai terjadi. Saya harapkan pendeta Yusuf Manubulu menegur omongan seperti ini seharusnya, kalau dia merasa waras gitu loh. Karena dia sudah mengklaim menjelek-jelekan Islam itu dari sisi figur, kepribadian. Sedangkan Islam itu berdiri kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila menyimpang maka itu dikatakan sesat. Nah, seharusnya pendeta Manubulu kalau memang ajaran dia itu benar, tidak berdasarkan figur, tegur. Kalau ada perbuatan pribadi kemudian dikorelasikan dengan ajaran agama Islam, seharusnya ditegur. Pendeta Yusuf Manubulu harusnya menegur kalau berkata tidak sebenarnya. Dan sebenarnya pendeta ini tahu, cuman dia pura-pura tidak tahu. Pendeta Yusuf Manubulu tuh tahu itu sebenarnya tidak benar, tapi kenapa tidak ditegur, sedangkan dia yang mengadakan live ini gitu loh. Mari kita simak ya. saya bisa kasih tahu semua siapa nama-nama orang itu, tapi saya cuma berdoa kalau Tuhan Yesus bisa menjamah mereka, itu aja. Kejahatan mereka harus saya balas dengan memberkahi mereka, dengan mendoakan Betul, Bu. mereka. Betul. Untuk pertanyaan lagi Pak Joki silakan. Pak Joki. Halo, ya Pak. Ya, satu pertanyaan lagi Pak. Ya silakan Pak. Oke Pak. Terus ibu tadi menceritakan bahwa ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang berupa cahaya, Bu, ya, yang cahaya masuk ke ruangan Ya, ibu. betul, Pak. Nah, Iya Pak. nah, saya juga ada pengalaman yang sama, Bu. Saya pernah alami, ya, tapi saya waktu itu saya mengalami semacam hari penghakiman, Bu. Jadi hari penghakiman itu kita dikumpulkan. Jadi saya ini tiba-tiba ada di suatu padang gurun. Padang itu luas sekali. Ketika
saya di padang gurun itu tiba-tiba ada sosok yang pakai baju jubah putih, ada cahaya. Kemudian di kiri kanan itu ada 2 orang. Kalau saya tidak salah itu mereka juga baju pakai jubah putih semua. Nah, jadi ketika saya melihat ke belakang saya melihat orang berbaris. Ada teman-teman yang pakai kopiah, pakai pembungkus kepala itu. Jadi berbagai macam-macam orang itu berbaris di belakang saya. Iya, Nah, benar Pak. ya ketika saya datang ke si sosok itu yang diapiti oleh 2 orang yang pakai baju putih juga, saya langsung disalami. Ketika saya disalami, saya mau berusaha mau lihat wajah yang sosok itu, tapi tidak bisa karena ada cahaya. Begitu silau. Namun tiba-tiba saya ditarik oleh sosok yang ada oleh orang yang ada di sebelah kanan dari sosok yang di depan saya ini. Saya ditarik. Nah, yang mau saya tanyakan sama ibu, apakah ibu waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu melihat wajahnya kan tidak, Bu? Tidak Pak. Tidak, ya? Saya tidak melihat wajahnya karena cahaya itu terang sekali, terang seperti apa ya? Kalau saya bilang flashlight itu ya, sangat terang. Tapi tidak menyilaukan mata saya. Hanya saya merasakan ada kehadiran. Saya merasakan ada kehadiran, dan kehadiran itu yang membuat saya begitu damai, begitu saya merasakan kasih yang tidak pernah saya rasakan, meskipun dari orang tua saya tidak pernah merasakan itu, gitu Pak. Oh iya, Tuhan bersama kata Bu ya. Oke, Bu. Oke. Nah, ini tadi pertanyaan dari orang yang bernama Joki ya. Perlu saya sampaikan di sini, sejak Nabi Musa diturunkan dalam kitab Tauratnya itu, beliau Nabi Musa berusaha, katanya di dalam ayat itu dia mengatakan bahwa ingin melihat Tuhan. Apa yang terjadi? Nabi Musa di dalam kitab Taurat itu tidak bisa mampu melihat Tuhan. Bahkan gunung-gunung yang ada yang di depan dia itu hancur ketika Tuhan mau menampakkan. Nah, di situ Nabi Musa beristighfar, bertobat karena kesalahannya ingin melihat Tuhan. Jadi di dalam kitab Taurat, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mereka yakini yaitu Tuhan Elohim, Tuhan Hasem, itu tidak bisa dilihat mukanya, bentuknya, apapun juga tidak bisa disamakan rupa wujud Tuhan itu. Jadi kalau orang ini yang Lindsay ini mengatakan ada Tuhan berbentuk cahaya, itu berarti Tuhan itu bisa diumpamakan dengan cahaya. Berarti alangkah rendahnya derajat Tuhan. Sedangkan di dalam Bible, di dalam kitab Perjanjian Lama Taurat, wajah Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat berupa baik apapun, dalam bentuk apapun, baik dari bentuk cahaya, bentuk apa yang menyerupai bentuk sejenis benda-benda apa, itu tidak bisa dilukiskan seperti itu wajah Tuhan dalam ajaran Nabi Musa, yaitu kitab Taurat Perjanjian Lama. Jadi ini keterangan Lindsay bertentangan dengan dalil kitab Taurat itu sendiri, bahwa wajahnya tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Ya, kita lanjut kembali. Terima kasih Pak Joki. Oke, sama-sama Pak Yusuf. Ya, selamat malam. Kita pindah. Selamat Tuhan malam. memberkati. Kita pindah. Ya, Tuhan berkati. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, ke Zakar Turun. Ya, Pak Zakar Turun. Silakan Pak Zakar Turun. Ya, halo. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Zakar Turun. Kok Zakar turun sih? Saya mau nanya ada Ibu. Zakar naik ya. Silakan. Ada Zakar naik, ini ada Zakar turun. Saya cuma mau nanya Bu. Ibu kan dulu di organisasi NI itu kan dikategorikan pada masa itu juga kan organisasi terlarang ya Bu di Indonesia ya. Betul Pak.
Itu sepengetahuan Ibu itu kan organisasi terlarang Bu ya. Iya, betul Pak. Nah, saya mau nanya Ibu udah berapa lama nggak berhubungan lagi semenjak Ibu memutuskan untuk tinggalkan NII sampai hari ini kira-kira udah berapa lama Sampai Ibu? hari ini. Hmm. Tahun 98 sampai sekarang berapa tuh? Pak? Berarti 22 tahun ya. 22 tahun ya. 22 tahun ya. Nah, kira-kira organisasi itu sampai hari ini masih eksis nggak Ibu? Kayaknya masih Pak. Masih ya. Kayaknya masih ya. Mungkin lebih kuat, mungkin lebih lemah. Kita nggak tahu. Saya udah nggak tahu bagaimana. Tetapi Nah. saya lasar-lasarnya masih banyak. Oh. Nah, selama waktu Ibu itu mengikuti organisasi tersebut, Ibu tahu kan misalnya basis-basisnya mereka di mana saja di seluruh Nusantara ini? Waktu itu saya kan berbasis di Lenteng Agung, daerah Lenteng Agung ya. Tidak jauh dari stasiun Lenteng Agung. Itu juga ada di Srengseng Sawah, tidak jauh dari itu ada Institut Teknologi, di situ saya lupa namanya, di dekat situ, di persimpangan situ di Institut Teknologi. Itu ada juga di Jati Padang, kayaknya basisnya di Jati Padang ya, seingat saya itu basisnya di Jati Padang, tapi itu meluas, tempatnya selalu berpindah. Jadi kalau sudah ada tetangga yang mencurigai kegiatan, itu hari berikutnya mereka langsung pindah. Ciri-cirinya kalau saya mau kasih tahu ya, ciri-ciri tempat tinggal itu banyak orang keluar masuk, banyak anak-anak muda ya, anak kuliahan ya. Kalau sampai ada yang masuk ke rumah tersebut, itu akan melihat seperti rumah singgah sementara yang banyak sekali whiteboard dan tumpukan Quran dengan terjemahannya itu. Jadi jangan melihat ada rumah dengan kursi-kursi, rumah dengan tempat tidur, itu nggak ada. Jadi mereka tidur di lantai, dikasih apa sih, kayak matris aja, kompornya juga kompor yang sementara, kayak rumah orang miskin sekali, tapi karena ya itu mereka kan berpindah-pindah, jadi sebisa mungkin tidak membawa banyak beban gitu Pak. Iya, saya pikir seandainya memang Ibu tahu pergerakan mereka sampai hari ini, ya menurut hemat saya ada baiknya Ibu membantu pemerintah dalam hal ini aparat keamanan. Sebenarnya mereka ini sudah masuk ke dalam sel-sel pemerintahan Pak. Oh, mereka udah tahu kok. Mereka sudah tahu. Okay. Nah, di sini adalah suatu opini, argumen yang sangat menyesatkan oleh orang yang disampaikan di sini. Dia berani mengatakan masuk ke sel-sel, ke dalam instansi, ke dalam pemerintah segala macam. Ini suatu pernyataan yang sangat berbahaya seperti ini gitu loh. Argumen yang sangat berbahaya, sangat menyudutkan sekali dalam posisi ini. Oleh karena itu ya ini sebenarnya suatu kebohongan. Sejak dari awal sebenarnya orang ini sudah berbohong. Sudah dibuktikan dengan pernyataan dia di dalam live yang sebelumnya, itu banyak kontroversi, kebohongan. Mari kita simak kembali ya yang disampaikannya. Sebenarnya ya, karena ini sudah masuk ke dalam sel-sel pemerintahan, sudah masuk juga. Mungkin yang belum masuk itu ke bagian militer ya, mungkin yang belum masuk, saya belum tahu juga itu. Tapi semua jaringan pemerintahan itu sudah mereka masuki. Oke, Pak. Nah, ini sebenarnya sangat menyesatkan ya, tuduhan dari opini Lindsay ini sangat menyesatkan. Dia berani menuduh aliran sesat, ajaran teroris masuk ke sel pemerintahan Indonesia. Sangat jahat sekali nih orang gitu loh.
Lindsay ini sangat jahat. Mohon kepada pihak-pihak yang berkenan meneruskan ini, ditanggapin pernyataan sangat menyesatkan ini, menyudutkan pemerintahan juga ini, karena katanya termasuk oknum-oknum orang-orang yang menyesatkan di dalamnya. Nggak tahu ajaran apa, organisasi apa yang menyusup ke dalam pemerintahan, kata Lindsay ini dari omongannya. Ini kepada pemerintah, petugas-petugas kepolisian bisa menyoroti ini orang gitu loh. Ini berbahaya, pernyataan seperti ini mengadu domba atau membuat orang beropini negatif gitu loh. Ini suatu pernyataan yang sangat menyesatkan di dalam Islam. Mari kita simak kembali ya. Si Pak Zakar turun. Kita Ya, pindah Pak ke Yusuf. Ya Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih ya Ibu. Tuhan berkati ya. Ya Tuhan berkati Pak. Ya, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Tua. Silakan Pak Tua. Malam Pak Yusuf. Malam Pak. Ya, silakan Pak. Shalom Ibu Lin. Salam Pak. Salam Pak Tua ya, Pak Tua. Ya, Betul, Pak Tua, Pak. Ya. Benar. Saya malam hari ini bertanya satu dan satu pernyataan. Ibu Lin, setelah Boleh. menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, apakah keluarga Ibu, Papi, Mami, dan keluarga sudah dimenangkan juga menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Ibu? Oke. Mama saya sudah nggak ada, jadi tahun 2001, 8 bulan saya di Amerika. Waktu itu saya sedang hamil tua ya, hamil 9 bulan. Itu mama saya meninggal. Saya tahu ya karena stres itu, karena stres dan stroke juga. Saya sudah mencoba menginjili Bapak lewat telepon, juga menghadirkan penginjil dari gereja-gereja lokal ya. Sekarang Bapak kan pindah di Tegal. Itu Bapak selalu marah kalau diinjilkan. Itu bahkan waktu dikasih Alkitab dengan penginjil dari Tegal, dari kota ya, itu bahkan bilang gini, nanti kamu kalau datang ke sini, ini ambil ini Alkitab, saya nggak mau Alkitab. Itu pokoknya setiap kali saya bicara soal Yesus, soal kasih Yesus, itu ada kemarahan di Bapak, nggak mau. Nah makanya saya selalu berdoa agar hatinya Bapak saya ini diempukkan lagi seperti hati manusia. Itu saya terus Amin, Bu berdoa. Lin. Saya orang Amin. sendiri, maksudnya saya kan anak tunggal ya. Keluarga saya itu semuanya masih Islam. Semuanya itu masuk pesantren. Hanya saya sendiri yang beda. Amin. Nah, oke. Di sini saya tampilkan kembali ya, bahwa sebenarnya kedua orang tuanya bukan Islam. Dia hanya berbohong di sini. Dalam posisi ini Lindsay berbohong dari omongan, dari ucapan dia sendiri. Mari kita simak secara akal logika saja. Di dalam Islam tidak dibenarkan menikah itu berbeda agama. Kalau orang tuanya, bapaknya katanya masih Kristen atau beragama di luar Islam lah, intinya Konghucu atau apa, ibunya itu katanya Muslim, itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Berarti kalau tidak dibenarkan, dia menikah itu secara agama apa? Secara Islam tidak dibolehkan, nikah berbeda agama. Ini suatu kebohongan sebenarnya dari pernyataan dia sendiri yang ditanyakan oleh orang ini, itu suatu kebohongan. Dia katanya berusaha untuk memasukkan bapaknya itu menjadi Islam, tapi ternyata bohong. Berarti dia ini anak tidak jelas. Anak yang tidak hasil direstui dari agama Islam kan tidak membolehkan orang itu bernikah berbeda agama, apalagi pemerintah yang diatur dalam KUA. Berarti orang ini, Lindsay ini anak apa namanya itu, anak tidak jelas. Kalau dalam Islam itu anak haram namanya. Berarti orang ini anak haram karena dia anak yang dihasilkan dari tidak ada pernikahan. Karena dalam Islam dilarang menikah berbeda agama. Harus salah satunya. Jadi agama apa dia gitu loh. Agama apa sebenarnya dia ini? Karena dia mencoba untuk mengatakan agamanya tuh, ibunya tuh agamis, soleh,
benar-benar baik. Tapi ternyata bapaknya agamanya di luar Islam. Maka dengan ini logika dan akal dalam Islam itu sudah menjawab bahwa orang ini sebenarnya bukan dari Islam. Nah, ini ditambah dukungan dari pernyataan dia live dengan Tamparagi yang sangat jelas mengatakan bahwa ibunya juga bukan orang Islam. Ini kita simak ya, pernyataan dari mulut Lindsay sendiri. Salam dulu, Bu. Ibu namanya Ibu Lindsay. Ini kedengarannya Chinese, Bu. Apakah Ibu etnis Tionghoa atau gimana, Bu? Bapak ibu saya sih orang dari Tegal ya, tapi bapak itu originalnya itu Chinese, perantauan Chinese. Kalau nggak salah opanya itu mengungsi dari Hong Kong karena dikejar-kejar oleh pihak pemerintah or something. Jadi papa yang Chinese. Waktu papa kawin sama mama juga dia sebenarnya bukan Islam, dia sendiri nggak tahu kepercayaannya apa. Mungkin Konghucu, mungkin Buddhis, saya nggak tahu. Nah, coba lihat. Dari pernyataan Lindsay sendiri, bapaknya orang Chinese. Mama katanya dari orang Tegal, tapi kepercayaannya nggak jelas, bukan Islam. Saya nggak tahu katanya. Ini omongan dari mulut Lindsay sendiri. Apakah omongan seperti ini Anda bisa mempercayain? Semoga yang mendengar ini ya, dari banyaknya video yang ditampilkan oleh Pak Yusuf ini, Anda tergugah bahwa yang ditampilkannya selama ini itu suatu kebohongan-kebohongan. Banyak di dalamnya suatu sandiwara-sandiwara yang ujung-ujungnya membuat negatif Islam itu sendiri. Itu tujuan dari video yang ditampilkan dari kesaksian-kesaksian yang bohong-bohongan seperti ini. Apakah Anda mau lagi dibohongin dari kesaksian seperti ini, saudaraku yang tentunya yang beragama di luar Islam bisa mendengar ini? Apakah begini ajaran suatu agama disiarkan, ditebarkan dengan suatu kebohongan yang selama ini dengan gigih menuduh umat Islam bertakiyah? Dah ini buktinya. Dalam Islam tidak menerima nikah beda agama. Secara hukum itu tidak sah. Nah, apakah yang dibangun rumah tangganya oleh Lindsay ini, bagaimana itu terjadi, itu berarti di luar Islam. Kalau dalam Islam, orang berbeda agama nikah itu statusnya adalah anak haram. Anak tidak sah dalam menurut hukum Islam. Karena bapaknya orang Cina itu katanya belum masuk Islam. Dari omongan Lindsay sendiri ini. Jadi sangat tegas ya, jadi ini suatu kebohongan yang dibangun kembali, kesaksian yang bohong-bohongan sebenarnya. Ngikutin ajaran-ajaran organisasi terlarang itu juga bohong-bohongan. Ini sudah terlihat dari keterangan dari mulut Lindsay sendiri, bukan dari mulut saya. Dia mengakuin bahwa ibunya juga katanya agamanya tidak jelas, yang jelas bukan Islam. Ini dari mulutnya sendiri, dari lab yang dia tampilkan dari akun Tamparagi yang membuat juga lab seperti ini. Mari kita simak kembali ya. Saya meyakini Papa nanti akan pasti masuk Kristen, Bu. Ya, amin. Baik, Pak Yusuf, Amin, Pak. boleh dibuka, Pak Yusuf boleh dibukakan 1 Yohanes 5 ayat 20, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Betul, Pak Yusuf. Saya akan Ya, bacakan ya, sebentar. Pak. Yes. Ya. Silakan. Bisa Pak. diperbesar. Ya, ayat 20. 1 Yohanes Betul. 5 ayat 20. Sebentar, Pak. Ini admin lagi siapkan ayatnya dulu ya. Baik, Pak Saya Yusuf. juga lagi Terima cari. kasih. Ya. Makasih, Pastor Yusuf. Ya, sama-sama, Pak. Ya, oke, sudah ketemu, Pak. Silakan Saya Bapak baca ya, bacakan. Pak. Ya. Ibu Lin sudah mendapatkan ayat tersebut? Udah Ini ya, saya di lagi cari, Pak. Oke, Di ada di layar nih, Bu ya. Aja, Pak. Di layar sudah ada. Baik. Di layar. Saya baca Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah di sini adalah Yesus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar
Amin. Dan kita ada di dalam yang benar, di Amin. dalam anaknya Yesus Kristus. Dia, yaitu Yesus, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Jadi, Amin. saudara-saudaraku, barangkali teman-teman Muslim ada yang mendengarkan malam hari ini. Di sini dikatakan Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi jelas di sini. Saya ulangi sekali lagi, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Artinya, Oke. Berhubung dari kesaksian Lindsay ini dari awal dia sudah dimulai kebohongan. Ya kan? Dengan mengaku katanya orang tuanya itu kedua-duanya, orang tuanya itu ibunya itu muslim, orang tuanya itu bapaknya itu di luar Islam, itu sudah menggambarkan bahwa tertolak dalam Islam itu sendiri. Ini perlu saya sampaikan ya. Karena bapaknya orang Cina bukan Islam, ibunya Islam, itu menandakan beda agama. Bagaimana umat Islam itu menjelaskan bahwa orang berbeda agama itu tertolak dalam hukum Islam, dalam rukun Islam, dalam ajaran Islam apabila menikah. Jadi tidak ada pernikahan berbeda agama di dalam Islam. Kalau mau, bapaknya itu harus masuk ke dalam Islam, baru nikah, baru lahirlah orang yang bernama Lindsay ini. Ya kan? Nah, atau ibunya yang masuk ke ajaran agama sana. Nah, itu terserah urusan mereka. Tapi ini kan fakta yang terjadi dari omongan kesaksian dari Lindsay. Ibunya Islam, berbeda bapaknya di luar Islam. Maka anak yang dihasilkan dari kedua orang seperti itu, maka anak haram. Statusnya tidak jelas. Di dalam ajaran KUA juga itu tertolak dari kantor agama. Nah, berarti orang ini tidak jelas posisinya. Bahkan kartu keluarganya pun itu bisa memalsukan nanti, identitas pemalsuan. Karena apa? Karena dalam posisi tidak jelas agamanya gitu loh. Kesaksian kedua orang tuanya sangat tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah mengatakan bahwa ibunya itu sebenarnya tidak jelas agamanya. Itu dalam kesaksian seperti yang saya tampilkan tadi dari dia tanpa ragi, bahwa ibunya itu sebenarnya bukan Islam juga. Jadi bagaimana? Jadi intinya orang ini berbohong, agama kedua orang tuanya itu bukan Islam. Nah, katanya dia sejak bayi sudah Islam. Apakah bisa kedua orang tuanya beragama bukan Islam, sedangkan dia sendiri bayi bisa beragama Islam? Nah, ini suatu kebohongan kembali. Mengenai pembacaan dari kitab yang dia tampilkan oleh para live itu, yaitu hak dia membacakan kitab dia itu sendiri. Kebenaran dia menurut keyakinan dia itu urusan dari yang live ini, saya tidak tanggapin, karena tujuan saya menanggapin yang hal-hal yang menyinggung ajaran Islam itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Di luar Yesus Allah palsu. Dan hanya di dalam Yesus hidup yang kekal. Jadi siapapun yang mau menerima hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus yang adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Jadi seringkali umat-umat yang kita kasihi, keturunan Bani Kedar ini, seringkali berkata, mana ada Yesus ditulis Allah yang benar. Di sini dikatakan Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau kita mau menyembah Allah yang benar, hanya ada di dalam Yesus. Kalau kita mau menerima hidup yang kekal, hanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu, Oke, saudaraku, dimanapun saat ini Anda berada, dan para penyimak video ini, saya hanya ingin menjelaskan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Perlu saya tambahkan di sini, bagaimanapun dicoba untuk diserang dalam posisi kebohongan seperti Lindsay ini, sudah langsung terkuak, langsung terbongkar kebohongannya. Dan ini langsung terjawab dalam syariat Islam, bahwa nikah beda agama itu memang tidak ada di dalam ajaran Islam. Nah, otomatis dalam posisi ini dan keterangan dari Lindsay juga di tanpa ragi itu mengatakan ibunya itu juga bukan Islam, maka
kedua orang tuanya bukan Islam, maka otomatis dia bukan Islam, tapi dia berbicara Islam. Ya, itu semoga orang yang mendengar ini terbuka hatinya bahwa dia sebenarnya dibohongin oleh kesaksian-kesaksian seperti ini dan menerima kebenaran Islam itu gitu loh. Saudara-saudaraku, perlu Anda ketahui, Islam itu sebenarnya meneruskan ajaran Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Hanya syariatnya yang disempurnakan dalam Islam. Tentunya Tuhannya pun sama. Kalau kebenaran Tuhan itu hanya tertuju kepada ajaran agama Nasrani, Tuhannya itu yang seperti disampaikan oleh umat terjemahan ini, Tuhannya itu Tuhan Yesus, hanya itu Tuhan kebenaran. Bagaimana dengan umat-umat Nabi Musa? Bagaimana umat-umat bangsa Yahudi? Bagaimana umat bangsa Nabi Salomo yang tidak mengenal Tuhan Yesus pada saat itu? Coba Anda renungkan. Berjuta-juta miliar orang sebelum Yesus itu datang sudah hidup dengan jalur agama Taurat, kitab Taurat, dalam ajaran agama Nabi yang dibawa oleh Salomo, Nabi Daud, Nabi Abraham, Nabi Noah. Jadi ini semua ajaran agama sebelum Tuhan Yesus itu datang sudah beriman kepada ajaran sebelumnya yang dibawa nabi-nabi. Apakah mereka salah? Tidak mengenal Tuhan yang disampaikan oleh orang ini. Coba kita renungkan. Silahkan keyakinan Anda mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan, itu hak keyakinan Anda. Coba kita renungkan, karena dia mengatakan bangsa Kedar itu kronologisnya atau berkorelasi dengan Islam, maka saya berkewajiban untuk menjawab ini. Apakah hanya sebesar itu kekuasaan Tuhan, sedangkan dia tidak memberikan rasa keadilan, keselamatan umat-umat sebelum Tuhan Yesus itu datang? Apakah seperti itu? Berarti umat-umat sebelum Tuhan Yesus datang tidak ada keselamatan kalau dari argumen orang penelepon ini tadi, yang berlap pria dengan Lindsay ini. Coba Anda renungkan, di mana rasa keadilan Tuhan kalau umat sebelum Yesus itu datang tidak selamat, masuk neraka semua, karena dia tidak mengenal Yesus, tidak mengenal. Musa belum mengenal Yesus, Tuhan Yesus belum mengenal. Tuhan yang mana yang disembah Nabi Musa? Coba Anda renungkan, apa salah Nabi Musa ini, apa salah dengan kitab Tauratnya tidak mengenal Yesus? Kalau Yesus itu Tuhan keselamatan, tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus itu, maka Nabi Musa dengan pengikutnya, dengan kitab Taurat, Anda katakan salah dengan umat-umatnya yang jutaan miliaran sebelumnya. Coba Anda renungkan. Tentunya dalam hal ini ada yang salah dalam posisi ini. Tentunya ada hal yang disalahkan di satu pihak, mana yang salah, mana yang benar. Coba Anda renungkan. Kitab Taurat Perjanjian Lama itu siapa yang mengimani? Yesus di Matius 5 1 ayat 17 sampai 19, dia tidak menghilangkan satu iota pun dalam kitab Taurat Perjanjian Lama, akan tetapi menggenapinya. Jadi tidak menghilangkan satu iota pun ini, itu artinya Tuhan yang diimani Nabi, yang diimani Nabi dan umatnya di zaman Nasrani, itu tentunya sama dengan Tuhan yang diimani Nabi Musa dengan umatnya. Tentunya sama, karena kitabnya sama. Kenapa tiba-tiba setelah Yesus ini disalib, menurut mereka timbulnya suatu argumen seperti penelepon ini. Semoga jadi renungan ya. Semoga jadi renungan ini membuka cakrawala hati orang yang mendengar ini. Tentunya Anda belajar. Pasti ada yang salah dalam posisi seperti ini. Apakah Tuhan Nabi Musa atau Tuhan pengikut Yesus atau Nabi Isa ini? Tolong direnungkan ini, semoga jadi pelajaran untuk mengenal
Kalau Islam itu sendiri hanya meneruskan kitab Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf yang diturunkan Allah kepada Abraham, Salomo, Yesaya, dan nabi-nabi kecil lainnya. Jadi Islam itu hanya menyempurnakan syariatnya, cara beribadahnya. Konsep Tuhannya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Jadi kalau ada satu mata rantai yang mau mencoba melarikan diri dari konsep Tuhan ini, dari konsep Tauhid, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun di dunia ini, silakan Anda merenungkan, membuka hati mata hati, pelajari kitab bahasa teks original teks, bahasa Ibrani, bahasa Taurat, bahasa Ibrani, kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani teks. Anda tidak akan menemukan itu. Anda juga tidak akan menemukan bahwa orang Yahudi mengapa tidak mau menerima konsep ketuhanan yang disampaikan oleh para pengikut Paulus ini. Mengapa umat Yahudi, bangsa Yahudi menolak perjanjian baru. Padahal cikal bakal ajaran agama terjemahan ini dari bangsa Yahudi. Karena Yesus atau Nabi Isa itu rajanya orang Yahudi. Semoga jadi renungan. Saya tidak lanjutkan lagi ini video dari review ini. Coba buka mata hati Anda, renungkan kebenaran yang sebenarnya. Tidak mungkin Tuhan itu, konsep Tuhannya itu dari Adam sampai Nabi Muhammad itu berbeda-beda konsep ketuhanannya. Coba Anda renungkan. Coba Anda gali, pelajari konsep ketuhanan bangsa Yahudi. Mengapa mereka sampai saat ini tidak ada kontroversi, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perdebatan masalah Tuhannya bangsa Yahudi dengan Tuhan Islam. Mengapa tidak ada berdebat, tidak ada perselisihan? Karena memang Tuhannya orang Yahudi, Hasem, itu sama dengan Tuhannya orang Islam. Hanya saja namanya yang berbeda. Nama penyebutannya aja yang berbeda. Tetapi Tuhannya sama, sifatnya sama. Nah, ini semoga jadi renungan kembali dari umat terjemahannya. Oke, saya kira ini aja untuk mereview kesaksian dari Lindsay yang berbohong ini. Semoga ini menjadi berkah dari orang yang ingin merenungkan kebenaran yang sejati. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.